Wa yajibu, dan wajib alaman aftara, bagi siapa saja yang berbuka, maknanya tidak puasa, fi Ramadana, pada bulan Ramadan, li uzrin, yang ia tidak berpuasanya itu disebabkan oleh uzur, la yurja zawaluhu, yang uzurnya itu adalah sesuatu yang tiada diharap hilangnya sampai habis bulan Ramadan. Kakibarin, seperti akan keadaan orang yang sudah sepuh. Artinya orang yang sudah sepuh. Orang yang sudah sepuh itu bisa diharap muda lagi nggak? Bisa nggak? Nggak bisa minum kapsul dan Dragon Ball gitu. Tiba-tiba jadi muda lagi. Itu kan film. Kenyataannya nggak ada. Jadi kalau ada orang nggak puasa, orangnya sudah tua, sepuh. Karena sudah sepuh ini dia tidak kuat berpuasa. Maka atas orang yang sudah sepuh, yang tidak bisa lagi diharapkan kembali jadi muda, maknanya dia ini nggak kuat lagi puasa, maka baginya wajib mengeluarkan yang namanya fidyah. Wa maradin la yurja bur'uhu, dan juga atas orang yang sakit yang tidak diharapkan, maknanya itu sudah tidak bisa sembuh. Nah, orang yang sakitnya yang demikian, maka orang tersebut tidak wajib melaksanakan puasa, tapi wajib mengganti dengan fidyah. Berapa banyak fidyahnya? Muddun, 1 mud. Fidyah itu jumlahnya 1 mud. Likulli yaumin minhu, dalam tiap-tiap hari yang ia tinggalkan. Jadi setiap hari mengeluarkan 1 mud. 1 mud itu 1 mud ya, 1 ciduk dari 2 tangan begini, atau lebih kurang 6 ya, 6 daripada 600 gram ya, 600 gram atau 6 ton gitu ya. Kurang lebih seperti itu setiap hari. In kana musiron, apabila ia mampu. Tapi kalau orang udah sakit, dia wajib bayar fidyah, tapi nggak mampu, nggak punya yang mau dikasih, ya nggak juga wajib. Hina izin bila qada'in, ya tanpa ada qada'. Nah, orang yang tadi ya, jadi perhatikan yang pertama, orang yang sudah tua renta sepuh nggak kuat lagi puasa, maka dia bayar fidyah, nggak wajib qada', bayar fidyah saja. Setiap hari kasihlah fidyah 1 mud daripada makanan pokok diberikan kepada fakir miskin. Wa maradin, dan tadi orang sakit yang enggak diharapkan kesembuhannya dalam waktu dekat, maka dia juga cukup membayar fidyah saja tanpa wajib qada. Wa in qadira alaihi ba'du, meskipun setelah itu dia kuat, li'annahu ghairu mukhatabin bisawmi, karena dia ini kenapa enggak wajib qada tapi fidyah saja? Karena orang ini dalam keadaan hal yang telah disebutkan tadi itu adalah sesuatu yang tidak dituntut untuk puasa. Dia nggak dituntut puasa. Kamu ini bukan bagian kamu puasa, bagian kamu fidyah. Gitu. Jadi kalau demikian, fal fidyatu fi haqqihi wajibatun ibtida'an la badalan. Maka oleh sebab itu fidyah itu bagi orang yang demikian ini sesuatu yang wajib dia keluarkan, maknanya itu yang menjadi kewajiban dia. Kalau orang lain kewajibannya puasa, kewajiban dia bukan puasa tapi fidyah, ya. La badalan, sehingga fidyah bagi orang ini bukanlah ganti daripada puasa, tapi memang dia enggak wajib puasa. Paham enggak maksudnya? Ya. Nah, atas keadaan ini yang menjadi kewajiban dia itu bayar fidyah. Kewajiban kita yang sehat umpamanya puasa. Jadi fidyah bagi orang ini bukan pengganti puasanya, bukan, tapi memang hakikat kewajiban dia adalah fidyah, bukan puasa. Wajibul muddu ma'al qada'i, dan wajib mengeluarkan fidyah 1 mud ma'al qada'i, disertai dengan qada', ala hamilin, atas orang yang hamil, wa murdi'in, dan atas orang yang menyusui,
aftorota, yang kedua orang ini berbuka puasa, yakni tidak berpuasa, li khaufi 'alal waladi, sebab mereka berbuka itu karena takut mudorot ada pada anaknya. Jadi ini yang sering ditanya, barangkali di rumahnya juga istrinya juga tanya, maka jelaskan ini. Kalau ada ibu hamil, ya, ibu hamil, atau ada ibu menyusui, lalu tidak puasa. Kalau ibu hamil atau ibu menyusui ini tidak puasanya karena khawatir terhadap janinnya, maka orang ini wajib membayar fidyah 1 mud dan wajib mengqadha. Tapi kalau mereka ini tidak berpuasanya, ya, tidak berpuasanya itu karena khawatir akan dirinya, bukan janin, ya, dia khawatir akan dirinya atau dia khawatir akan dirinya dan janinnya, maka orang itu hanya wajib qadha saja tanpa wajib fidyah. Jadi diingat-ingat ini untuk masalah orang yang hamil atau menyusui. Saya ulangi lagi. Ada ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui, nggak puasa kan? Nggak puasanya tanya dulu. Ibu nggak puasa kenapa? Takut ada celaka atau mudarat pada ibu atau pada anak ibu yang ibu kandung. Kata dia, saya khawatir kalau saya ini puasa, ya, maka janinnya tidak sehat atau air susunya tidak ada sehingga anak jadi mudarat. Kalau begitu bagi ibu ini berlaku fidyah dan qadha. Dia setiap hari harus bayar fidyah 1 mud. Setelah selesai bulan Ramadan dia wajib qadha juga. Tapi kalau ditanya, ibu hamil atau menyusui? Iya. Apa yang jadi alasan ibu nggak puasa? Oh, kata ibu itu, saya takut diri saya lemah, ya kan? Dirinya yang lemah, maka dirinya saja yang lemah, maka orang ini tidak wajib fidyah tapi wajib qadha. Atau kasus yang ketiga, ibu nggak puasa kenapa? Saya takut diri saya dan bayi itu jadi mudarat, maka sama, dia tidak wajib fidyah tapi wajib qadha. Jadi diingat seringkasannya begini, kalau yang dikhawatirkan itu janinnya, nggak ikut dirinya, hanya janinnya saja, hanya anaknya saja yang dalam kandungan atau anaknya yang menyusui itu saja yang ia takutkan mudaratnya, maka dia wajib qadha dan fidyah. Tapi kalau yang ia khawatirkan itu mengikut sertakan dirinya, maka dia wajib qadha saja. Paham nggak? Paham ya? Insyaallah paham. Anjliman bingung-bingung, simak lagi nih videonya ya. Nanti ya diingat lah ya. Kalau diingat-ingat disimak lagi kalau lupa. Kemudian sedikit lagi. Wa yajibu ala muakhiri qada'in li syai'in min ramadhana hatta dakhala ramadanun akharu bila udhrin fit ta'khiri bi an khala 'ani safari wal maradi qadra ma 'alaihi muddun li kulli sanatin fayatakarraru bi takarruri sinini 'alal mu'tamadi. Nah, ada orang punya hutang puasa, dia nggak ganti puasanya sampai masuk Ramadan lagi. Ada orang masih punya hutang puasa, lalu dia udah kuat bisa ganti puasa, tapi dia nggak ada uzur, malas dari ini, nggak ganti puasanya sampai masuk bulan Ramadan tahun depan. Maka atas orang ini wajib membayar denda. Selain dia mengqadha puasanya, dia wajib membayar 1 mud setiap tahun. Sehingga dengan berulangnya penundaannya itu berlipat 1 tahun. Jadi kalau ada orang 3 tahun ditunda puasanya,
maka dendanya tiga mud. Paham nggak? Paham ya? Ada orang punya hutang puasa, kan harus dia bayar setelah bulan Ramadan kan? Sampai bulan Ramadan lagi belum dibayar. Akibat dia menunda bayaran tadi itu tanpa uzur, maka dia kena denda 1 mud 1 tahun. 1 mud 1 tahun. Jadi dia bayar qadha-nya, dia puasa sejumlah yang hilang ditambah membayar 1 mud setiap tahun. Kalau ditundanya 2 tahun 2 mud. Kalau 3 tahun 3 mud dan seterusnya. Setiap tahun sampai dia udah bayar. Sampai dia udah bayar. Kalau tertundanya 3 tahun, 3 mud ya. Jadi 1 mud aja setahun denda dia ya. Ya denda dia. Wa kharaja biqauli bila uzrin, tidak termasuk daripada bila uzrin ma iza kana ta'khiru bi uzrin, apabila orang tersebut mengakhirkan membayar puasanya itu sebab ada uzur. Ka'anis tamarra safaruhu, seperti orang yang terus-menerus dalam perjalanan, yaitu uzur lah. Au maraduhu, atau sakitnya terus-menerus, enggak pernah sembuh. Setahun-tahun itu enggak pernah sembuh ya. Wa irdauha, dan menyusui terus-menerus, setiap tahun lahir itu ya. Ila qabilin, sampai pada bulan Ramadan lagi. Bulan ini kan lahir dia, terus menyusui. Sampai bulan Ramadan lahir lagi. Bulan ini lahir lagi, maka dia termasuk uzur. Andai dia menunda membayar qadha-nya, kalau dia kena qadha, maka tidak dapat denda. Sedikit lagi biar penting ini. Wa mata akhara qadha ramadhana ma'a tamakkunihi hatta dakhala akharu famata ukhrija min tirkatihi li kulli yawmin muddani muddun li fawti muddun li fawati wa muddun li ta'khiri wa illam yasum anhu qaribuhu aw ma'zunuhu wa illa wajaba muddun wahidun li ta'khiri. Jadi kalau ada orang punya hutang puasa ya, ditundanya puasa itu dibayarnya sampai tahun depan, lalu mati. Ada orang puasa, ada hutang puasa, setelah puasa kan mestinya langsung dia bayar, dia nggak mau bayar, belum dibayar sama orang yang ini, sampai masuk bulan Ramadan lagi, ternyata dia mati. Wafat, tapi bahasa sini mati. Kalau kata orang gini, jangan bilang mati itu kasar, katanya kan mati itu kasar, tapi bahasa Quran ya mati, padahal bahasa Quran itu bahasa yang paling halus. Bagi kita aja mungkin kasar ya. Dalam fikih mati ya mati, maksudnya wafat ya, wafat. Lalu dia mati. Kalau diganti wafat itu sudah lupa. Sesuai aja lah ya, sesuaikan aja dengan dengan kitabnya. Wa mata akhara qada ramadhana ma'a tamakkunihi hatta dakhala akharu famata ukhrija min tirkatihi likulli yaumin muddani. Akibat dia ini ditunda nih puasanya, qadanya ditunda sampai tahun depan lalu mati ya, maka akibat dia menunda ini ukhrija min tirkatihi likulli yaumin muddani, dikeluarkan dari tirkahnya setiap hari 2 mud. 2 mud ya, 2 mud. Tirkah tuh pahamnya tirkah harta warisan yang belum dibagi. Tirkah semua peninggalan dari orang yang wafat, baik hak mengelola perusahaan atau uang yang masih disimpan sebelum dibagikan kepada ahli waris, namanya tirkah ya. Nah, orang yang tadi wafat sebelum membayar puasanya, padahal sudah lewat 1 tahun, maka dikeluarkan dari tirkah, dari harta peninggalannya sebelum dibagikan kepada ahli waris dia itu muddani. Tiap-tiap jumlah 1 hari dari puasa yang menjadi hutang mayit tadi itu, maka dibayarkan 2 mud. 2 mud ya. Harusnya kan 1 mud kan? Ya ini dia 2 mud. Kenapa? Muddun li fawati muddun li ta'khiri. 1 mud
bayar karena dia memang belum puasa. 1 mud lagi denda karena dia mengakhirkan membayarnya. Jadi contohnya gini, ada orang belum puasa, punya hutang puasanya 5, sampai tahun depannya lagi dia belum bayar lalu dia wafat. Berarti orang ini dibayarkan oleh oleh karib kerabatnya 2 mud setiap hari. Berarti kalau hutangnya 5 hari, maka dikeluarkan 10 mud. 1 mud untuk bayar puasa dia yang belum diganti, 1 mud lagi denda karena diakhirkan membayarnya. Ya, seperti itu. Illam yasum anhu qaribuhu au ma'zunuhu. Kalau keluarganya tidak membayar puasanya, ya. Kalau keluarganya tidak membayar puasanya itu dengan puasa, maka dibayar dengan mud itu. Atau orang yang diizinkan untuk membayarnya. Wa illa wajaba muddun wahidun litakhir. Kalau ternyata ada karib kerabatnya yang membayarkan puasanya, maka dia wajib mengeluarkan 1 mud setiap hari, bukan hanya untuk denda yang bagi sesuatu yang ia akhirkan, ya. Jadi kalau tadi kan 2 mud, karena 1 mud bayar puasanya, 1 mud denda mengakhirkan. Ternyata kalau ada keluarga yang mengganti puasanya, berarti 1 mudnya menjadi hilang kan? Tinggal 1 mud lagi yang dia bayar setiap hari, yang menjadi denda daripada ia mengakhirkan membayar qada puasanya. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini dulu membaca kitab Fathul Mu'in, semoga ada manfaatnya. Bagi yang masih belum paham, disimak lagi. Yang sudah paham semoga bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.